Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain at-tahirin, amma ba'd. Kepada para muhibbin, para pecinta ilmu hikmah, kaum muslimin, muslimat dimanapun Anda sekalian berada. Baik, mari kita lanjutkan kajian kita masih di dalam kitab Syamsul Ma'arif Kubro halaman 100 ya. Qala al-Malik rahimahullah wa nafa'ana bi wa bi ulumi fid dharain amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun nadkuru fihil khamsa ayatis syarifat. Pasal ini menjelaskan di dalamnya ada 5 ayat yang mulia. Jadi khasiat dari 5 ayat. Waqila inna fiha ismullahil azimil adzam. Ada qil yang mengatakan bahwa di dalam ayat tersebut terdapat ismul azim atau ismullah ya, atau ismul adzam, nama Allah yang agung. Wa fi kulli ayatin asaru qafatin. Setelah diteliti oleh para ulama, setiap ayatnya itu ada 10 qaf ya, 10 qaf, 10 huruf qaf. Walaha sarhun latifun, dan di dalam 5 ayat tersebut ini ada penjelasan yang sangat lembut ya, tidak bisa menjangkau latifah tersebut kecuali para hukama. Wadzalika anna malikan minal muluk, dan ceritanya itu dulu ada seorang ratu atau raja dari beberapa raja di bumi. Kana lahu wazirun, dia mempunyai seorang perdana menteri atau seorang patih. Wa kana al malik yabghuduhu lima zada bihil amr amaros yaf. Dan keadaan rajanya ini dia lagi marah kepada patihnya. Kenapa? Karena pembuatan pedang itu enggak selesai-selesai. Jadi pesan sama tukang pedang atau empu, tapi pedangnya itu enggak selesai-selesai, padahal dia butuh untuk perlengkapan perang. Jadi karena keteledoran patih, dia sangat benci sekali sama patihnya tersebut. Wa qala lahu, kemudian rajanya ini berkata ya kepada penggawanya, ida atal wazir wa a'taitukal aisarat fadrib unuqahu. Ketika nanti datang patih saya, kemudian saya memberi isyarat, maka penggalah lehernya menggunakan pedang ya. Itu berkata sama penggawa atau algojo dari kerajaan tersebut. Wa kana kula yaumin ida aqbala al-wazir alal mulki wa waqa'a nadru alaihi yabdalallahu ta'ala tilkal buhdoh bimahabbatihi. Dan suatu hari ketika patih ini menghadap kepada raja tersebut, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengganti penglihatan benci menjadi cinta. Jadi yang tadinya benci berubah jadi cinta. Wa ya'muru asyab bil insirab, dan si raja ini memerintahkan kepada algojonya untuk dia pergi, jangan dipenggal kepalanya. Walam yazal al malik ala tilkal halah muddatan tawilatan. Dan peristiwa tersebut ini berulang-ulang sampai masa yang lama. Ila yaumin minal ayyam raqaba al malik wal wazir ma'ahu. Pada suatu hari dari beberapa hari ini rajanya itu naik kuda beserta patihnya, jadi berjalan-jalan. Falamma kana fi ba'di turuq, ketika sudah berjalan ya di sebagian jalan, dana al malik minal wazir,
Maka mendekatlah raja kepada patihnya, wa wadu ayadahu ala kata fihi, dan rajanya ini meletakkan tangannya di pundaknya. Waqala, dan berkata raja, uridu an as'alaka an syai'in fala tahab minni syai'an. Kata raja, saya menghendaki untuk bertanya sesuatu kepada kamu tentang suatu masalah, maka kamu jangan takut kepada saya tentang menjawab masalah tersebut. Faqala al-wazir, kemudian patihnya berkata, is'al amma budalaka fa ini usaddiquka fi ma sa'altani anhu. Bertanyalah kepada saya apa yang nanti bisa saya jelaskan kepadamu, dan saya akan menjawab dengan benar tentang apa yang engkau katakan. Ini kata si patih. Waqala al-malik, kemudian berkatalah rajanya, iklam ayyuhal wazir, ketahuilah hei patihku, innahu la yauma yumdi illa wa marulaka al-halak wal qatl wa hina takbalu alayya wang duruka tabbat dalal buhdoh mahabbatan. Ketahuilah hei patihku bahwasanya tidak ada hari yang telah lewat kecuali saya sudah menyimpan di dalam hati saya untuk mencelakai dan membunuhmu. Akan tetapi ketika kamu menghadap saya dan melihat saya kepadamu, maka berubahlah rasa benci itu menjadi suka atau belas asih. Wahbirni ma mujibu dalik, maka kabarkan kepada saya apa itu yang mewajibkan begitu kok bisa yang tadinya benci berubah jadi suka. Waquli al-haq, dan ucapkanlah kepada saya tentang kebenaran. Fa ini qad afautu anka, maka sesungguhnya saya ini sudah mengampunimu. Walam yabqa laka fi batini syai'un minal bughdah, dan tidak ada terbesit di hati saya sesuatu dari kebencian. Falaka syai'un minal aurat wal atiyah tat'u biha, adakah di samping kamu itu ada beberapa wiridan dan beberapa doa yang di situ kamu berdoa dengannya. Fahbirni bi amrika, maka kasih kabar kepada saya dengan apa yang menimpamu. Qala al-wazir, maka berkatalah patihnya, ayyuhal malik innahu kana faqihun li, hei raja, sesungguhnya saya ini mempunyai guru, orang yang alim. Wa huwa alladzi alamani al-Qur'an, dan guru saya ini yang mengajari saya tentang belajar Al-Qur'an. Faqala yauman, kemudian guru saya ini berkata suatu hari, uridu an atahfaka bituhfatin fahtaris alaiha, saya akan memberimu suatu pemberian, maka jagalah pemberian tersebut. Wasunha, dan rawatlah pemberian tersebut. Walazim ala qiraatiha, dan beristiqomah atau merutinkanlah kamu untuk membaca pemberian tersebut lailan wa naharon, baik itu di malam hari dan siang hari. Wa innaka ta'man min sa'iril a'da, maka sesungguhnya kamu nanti akan aman dari setiap musuh. Wa may yuridu laka asu, dan orang yang menghendaki kamu kejelekan atau kebinasaan atau kecelakaan, ya. Wa ya khamsu ayatin minal Qur'an. Adapun pemberian itu adalah ijazah 5 ayat dari Al-Qur'an. Wa qad jum'a fi kulli ayatin, dan ini dikumpulkan di setiap ayat asaru qafatin, itu ada 10 qaf. Jadi nanti Anda dihitung sendiri ada 10 qaf. Wa naman wadaba ala qiraatiha, dan sesungguhnya orang yang mengistiqomahkan, merutinkan untuk membaca 5 ayat tersebut qabla tuli isamsi, sebelum
munculnya matahari atau terbitnya matahari, wa qoblal ghurub, dan sebelum terbenamnya matahari, kana maltufan bihi, maka orang itu nanti akan diulas asihi atau pengasihan umum. Wa idza qara'aha sultanun, dan ketika 5 ayat ini dibaca oleh seorang raja, au hakimun, atau seorang hakim, ya Allah fi mulkihi, maka Allah akan memberikan tambah kemakmuran di kerajaannya. Wahabdabahullahu ila khasyatihi, dan Allah akan memberi sifat mahabbah, pengasihan kepada bawahannya. Jadi bawahannya, warokyatihi, dan rakyatnya ini sama suka sama raja tersebut, ya. Wa in dawama 'alaiha sahiba mansobin, kalau seandainya ini dimudawamkan atau diistiqomahkan oleh orang yang mempunyai pangkat, abqallahu 'alaihi mansobahu, maka Allah akan melanggengkan kekuasaannya tersebut atau pangkatnya. Wa in qara'aha sahibah hajatin, kalau seandainya 5 ayat itu dibaca oleh orang yang mempunyai hajat, was'alullah ba'da qiraatiha, dan minta kepada Allah setelah membaca 5 ayat ini, fa inna Allah taala yuqda hajatahu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan hajatnya, ya. Wa man wadaba ala qiraatiha, barang siapa yang muwadhabah, mengistiqomahkan membaca ayat tersebut, karena mahbuban inda syairin nas, maka orang ini akan dicintai oleh setiap manusia. Muhaban, dan punya sifat kewibawaan, indahum, di sisi manusia, ya. Walamma sami'al malik dalika minal wazir, ketika seorang raja atau raja tersebut ini mendengar perkataannya patihnya, ta'ajjaba, maka rajanya ini terheran-heran, wa ahsana ilaihi wa ta'allama al ayat minhu, dan membilang baik, ya, apa yang diucapkan patihnya, dan patihnya ini mengajarinya ayat tersebut. Wahadil ayat al-hamsah, dan ini adalah ayat 5, ya, ayat 5 yang di situ ada qopnya. Nah, qopnya itu ada 10 qop, nanti Anda hitung sendiri, ya. Al-ula, adapun yang pertama takul, ini Anda baca, ya, yang dibaca adalah Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ilal mala'i min bani Israila min ba'di Musa id qalu linabiyyin la mub'as lana malikan nuqatil fi sabilillah qala al-asyaitum in kutiba alaikumul qitalu alla tuqatilu qalu wa ma lana alla nuqatila fi sabilillah wa qad akhrijna min diyarina wa abnaina walamma kutiba alaihimul qitalu tawallaw illa qalilam minhum wallahu alimum bidzalimin. Ini adalah ayat yang pertama. Al ayatus saniyah, adapun ayat yang kedua yaitu laqad syami Allah qaulal ladzina qalu innallaha faqiru wa nahnu ahniya sinaktub ma qalu wa qad salahumul anbiya bi ghairi haqqi wa naqulu duqu adzabal hariq. Nah, setiap ayatnya itu ada qopnya, ya. Al ayatus salisah, untuk ayat yang ketiga yaitu alam tarilal ladzina qila lahum kuffu aydiyakum wa aqimus sholata wa atuz zakah walamma kutiba alaihimul qitalu idza fariqum minhum yahsawnan nasa qasyatillahi wa asadda khasyah wa qalu rabbana lima katabta alainal qital laula akhartana ila ajalin qarib qul mata'ud dunya qalil wal akhiratu khairul liman ittaqa wala tudlamuna fatila. Al ayatul rabiah, untuk ayat yang keempat, Watlu alaihim naba'abni adama bil haq. Watlu alaihim naba'abni adama bil haq. Id qoroba qurbanan fatuqabbala min ahadima walam yutaqabbal minal akhar. Qala laqtulannak. Qala innama yattaqabbalullahu minal muttaqin.
Al ayatul khamisah, untuk ayat yang kelima. Qul man rabbus samawati wal ardh qulillah. Qul afatahottum, ya kurang alif. Qul afatahottum min dunihi awliya ala yamlikuna li anfusihim naf'a wala dharra. Qul hal yastawil a'ma wal basir am hal tastawid dhulumat wan nur am ja'alu lillahi syuraka khalaqu ka khalqihi fatasabal khalqu alaihim. Qulillahu khaliqu kulli syai'in wa huwal wahidul qahhar. Nah, ini adalah 5 ayat yang kalau seandainya Anda langgengkan setiap pagi dan sore, Anda itu akan memperoleh apa yang tadi kita sebutkan. Kalau Anda punya pangkat, insya Allah awet. Kalau Anda rakyat jelata, insya Allah Anda akan selamat baik di dunia dan akhirat, ya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi Anda sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.